tidak mau terbuka ya. Ini saya mau tanya saja. Karena ada informasi di masyarakat, dugaan bahwa ketika di Solo, jadi wali kota Solo, mantan Presiden Joko Widodo itu waktu itu jadi wali kota Solo, gelarnya beda dengan ketika menjabat sebagai presiden. Apakah ini yang ditutup? Nah, ini dugaan seperti ini kan terus ada. Kalau KPU Solo masih juga tertutup. Beda gelarnya ketika dia maju gubernur dan presiden, dan ketika wali kota. Pencalonannya waktu itu beda gelarnya. Nah, ini nanti mohon dijawab sekalian. Misalnya Dr. Andus dan insinyur. Itu aja. Makasih. Silakan mulai dari KPU. Tadi KPU RI mau dijawab, silakan Pak. Tes. Baik, terima kasih kuasa hukum pemohon. Jadi berulang-ulang kali kita sudah sampaikan bahwa hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU menyatakan bahwa dengan memperhatikan pasal 17 huruf H angka 5 yang pada dasarnya ijazah itu adalah dikecualikan, dan kemudian pasal 18 ayat 2 yang memerintahkan pengecualian atas pengecualian tersebut, maka dokumen tersebut dibuka, namun hanya dapat diperlihatkan kepada pemohon informasi. Ya, terima kasih. Ya, jadi sini sebentar. Nanti kami akan mengecek ya. Jadi waktu pemilihan sempat kami akan mengecek semua dokumen yang ada dikuasai oleh KPU RI, KPU DKI Jakarta, dan KPU Kota Surakarta. Ya. Kemudian yang kedua, tadi terkait prinsip kehati-hatian, tadi saya sudah sampaikan berulang kali bahwa kalau di Undang-Undang KIP itu hanya dua. Kalau terbuka, ya berikan akses. Kalau dikecualikan, lakukan uji konsekuensi, gitu. Hanya itu, tidak ada namanya kita hati-hati nih memberikan, nggak ada prinsip kehati-hatian di dalam Undang-Undang KIP, ya. Kemudian yang ketiga yang saya mau sampaikan terkait uji konsekuensi itu dapat dilakukan dalam 3 waktu. Yang pertama adalah sebelum ada permohonan, yang kedua adalah ketika ada permohonan silahkan dilakukan uji konsekuensi, dan yang ketiga atas perintah majelis. Pertanyaan saya kepada KPU RI, apakah kemudian KPU Kota Surakarta berwenang untuk melakukan uji konsekuensi, atau uji konsekuensi dilakukan oleh KPU RI? Kalau di dalam PKPU sebelumnya 22 tahun 2023 itu semua dilakukan oleh KPU RI. Ya, tapi dengan perubahan yang baru sedang harmonisasi dan hasilnya belum ditetapkan, itu nanti akan dilakukan oleh KPU RI dan KPU provinsi. Berarti ya. Sekarang belum ya? Belum berlaku kan? Belum. Nah, itu gimana tuh? KPU Kota Surakarta kok melakukan uji konsekuensi? Mengusulkan. Berarti belum. Jadi Bukan, gini loh. Sudah diusulkan? Sudah masuk ke KPU RI? sudah. Terus kemudian tahapannya bagaimana? Karena sampai saat ini sedang ada persidangan-persidangan, akhirnya belum kami lakukan uji konsekuensi terhadap hal tersebut. Jadi gini, artinya sekarang seluruh KPU se-Indonesia masih mengacu kepada hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU RI. Betul. Betul kan? Betul. Pertanyaan saya sama KPU Solo, silakan Anda nanti KPU Kota Surakarta, silakan Anda coba pertimbangkan. Ketika sekarang masih mengacu ke KPU RI menyatakan informasi yang dimohonkan di poin B terbuka. KPU DKI Jakarta menyatakan terbuka. Apa yang menjadi pertimbangan KPU Kota Surakarta menyatakan ini dikecualikan? Saya rasa KPU RI sebenarnya tidak perlu melakukan uji konsekuensi, orang dia nyatakan terbuka kok. Ini kalau dilakukan uji konsekuensi blunder lagi. Gitu loh. Karena kan pusatnya di RI sudah menyatakan terbuka. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Coba cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, yaitu mengenai sidang dari kasus ijazah dari pada presiden yang ke-7, yaitu Pak Joko Widodo. Nah teman-teman, tentu dalam hal ini ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah di sini ada yang berkomentar teman-teman, yaitu jadikan tersangka KPU Solo Pak Hakim, bikin jerat, tangkap saja KPU itu biar terbuka kata-kata KPU itu. Cepat atau lambat, yang namanya kebohongan dan ketidakjujuran pada akhirnya pasti akan terbongkar. Hal ini sudah menjadi hukum alam. Janji Allah pasti nyata. Dari gelar ini saja sudah terbukti gelar insinyur adalah abal-abal. Gelarnya sebenarnya adalah dokter hembus alias dukun. Nah teman-teman, kita melihat di sini bahwa
para netizen-netizen atau masyarakat Indonesia sudah banyak sekali yang mengatakan bahwa ijazah daripada Pak Joko Widodo ini adalah benar-benar palsu, atau diduga dalam hal ini teman-teman ada kaitannya dengan KPU, di mana mereka telah membohongi atau telah menutupi kasus ijazah daripada Pak Joko Widodo ini. Dan kita melihat juga teman-teman bahwa di ijazah Pak Joko Widodo ini adalah tertera yang namanya gelas insinyur, dan banyak sekali yang menjadi kejanggalan-kejanggalan di dalam ijazah daripada Pak Joko Widodo ini. Nah, di sini juga ada yang mengatakan teman-temannya itu gelar Pak Jokowi ini sebenarnya adalah dokter. Dengan itu para netizen-netizen sebenarnya teman-teman tidak mau memperkatakan atau tidak mau mengeluarkan kata-kata seperti ini kepada Pak Jokowi, kalau memang Pak Jokowi ini secepatnya memperlihatkan ijazahnya itu kepada publik semua, karena masalah ijazah ini juga teman-teman sudah lama, namun sampai sekarang masih belum ada titik terangnya. Dengan itu netizen mengatakan di sini juga sebenarnya kami kasihan kepada Pak Joko Widodo ini, tapi dengan cara Pak Jokowi ini atau dengan cara Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah aslinya kepada masyarakat atau pada publik, itulah yang membuat Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri yang membuat namanya jelek. Seharusnya ini menjadi kebanggaan bagi Pak Jokowi memperlihatkan atau menunjukkan ijazah aslinya, apalagi ijazah daripada Pak Joko Widodo ini adalah dari universitas ternama yaitu Gajah Mada. Namun dalam hal ini netizen menduga, tapi menunjukkan ijazah Pak Jokowi ini seperti menunjukkan aib sendiri, susah banget. Nah, sehingga di sini juga dia mengatakan KPU yang melanggar sumpah harusnya dijatuhi hukuman karena ini bisa merugikan bangsa. Bongkar identitas ijazah keluarga Mulyono atau Jokowi yang mengidentifikasi penipuan. Nah, lanjut lagi, gelar perkara ijazah Solo Jokowi di Solo. Ijazah si Jokowi harus diteliti oleh yang berwajib dan harus melibatkan Rismo CS, pasti hasilnya tidak direkayasa. Hasilnya pasti sangat valid. Selesai pasti kalau asli Rismo CS dipenjarakan. Sebaliknya kalau ijazah Jokowi palsu, ya Kak Jokowi dan Freddy Andi Arif Kapitra dan kawan-kawan harus dipenjarakan. Fair, adil, yakin, selesai. Nah, kita melihat juga di sini teman-teman bahwa netizen mengatakan gelar perkara ijazah daripada Pak Joko Widodo ini harus selesai atau harus dituntaskan. Bila ijazah Pak Jokowi ini terbukti palsu, maka Dr. Rismona, Dr. Tifa dan juga Rosyuril CS Lamhani harus dipenjarakan. Tapi bila ijazah Pak Jokowi ini adalah terbukti palsu, maka Pak Jokowi juga harus dipenjarakan atau harus diadili bersama orang-orang yang membela bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli. Nah, di sini juga ada yang mengatakan teman-temannya itu insinyur dapat dari pohon kelapa, jatuh kayu besi atau ulin aja Jokowi tidak tahu, tenggelam atau timbul di air. Masa data pemilu baru 20 tahun sudah hilang tanpa jejak, itu keburukan dari pelaksanaan pemilu. Secara admin sangat tidak memuaskan. Masa gelar bajingan calon saja tidak terdeteksi. Nah, lanjut lagi, poinnya duit berkuasa. Orang mana yang tidak mau duit? Mau KPU Solo, polisi, semua mau duit. Kabar ini sangat benar. Jadi wali kota Solo gelarnya Dr. Andus, jadi calon gubernur DKI gelarnya berubah menjadi insinyur. Ini sangat benar karena Jokowi orang yang cerdas melebihi wakil Tuhan. Nah, kita melihat di sini teman-teman yang membuat para masyarakat atau netizen yakin bahwa ijazah daripada Pak Joko Widodo ini, karena di ijazah beliau itu adalah gelarnya berubah-ubah. Waktu dijadi wali kota Solo gelarnya Dr. Andus, tapi waktu mencalonkan gubernur DKI adalah gelarnya adalah insinyur. Dan ini yang membuat masyarakat 100% bahwa ijazah daripada Pak Joko Widodo itu adalah palsu. Namun sampai sekarang ini juga Pak Joko Widodo itu masih belum bisa teman-teman membuktikan bahwa dia benar-benar ada ijazah asli. Nah, di sini juga ada yang mengatakan sebaiknya KPU juga dibubarkan karena tidak netral
dalam pemilu. Sebenarnya orang tidak kuliah aja mengerti kalau emang ijazah aslinya ada, ngapain bertahun-tahun tidak bisa dibuktiin. Herannya orang-orang pinter ini kok kalah sama orang tidak pun punya ijazah. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.